Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imdadur Rahman, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pelatihan dan kewirausahaan. Apa sih pelatihan dan kewirausahaan? Untuk pelatihan kita simak video sebelumnya, yaitu pada pertemuan kedua, yang di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan atau ability yang berpikir kreatif dan berperilaku inovatif, yang dimana hal tersebut dijadikan dasar proses dalam menghadapi tantangan hidup. Mengapa perlu adanya kewirausahaan? Karena kita sebagai anak muda harus mempunyai jiwa entrepreneur atau jiwa berwirausaha, yang dimana dalam berwirausaha kita ditekankan untuk memiliki sifat kreatif dan inovatif. Apa sih kreatif dan inovatif itu? Kreatif merupakan sebuah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide yang baru, yang dimana hal tersebut untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan dan menghadapi peluang, yang dimana jika kita sudah mempunyai sifat kreatif, maka kita tidak akan canggung dalam berwirausaha tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu inovasi. Apa sih inovasi? Inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan kreativitas tersebut dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk mempertinggi dan meningkatkan taraf hidup. Jadi jika kita sudah memiliki dua hal tersebut, yaitu kreatif dan inovatif, maka kita dapat meningkatkan taraf kehidupan kita, baik itu dalam segi ekonomi, segi pengetahuan, dan yang lain-lainnya. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dari kewirausahaan. Adapun tujuan yang pertama yaitu menciptakan inovasi dan kreativitas sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Yang kedua yaitu mengembangkan ide dan cara baru. Jadi jika kita sudah ingin memulai wirausaha tersebut, kita harus mengembangkan ide-ide kita dan cara-cara baru kita. Karena mengapa? Karena jika kita sudah mempunyai ide-ide baru atau cara-cara yang baru, kita tidak akan terkacau belai atau tidak akan kesusahan dalam berwirausaha tersebut. Dan untuk yang ketiga yaitu menemukan cara-cara berperilaku yang baru. Nah, di situ juga termasuk tujuan dari kewirausahaan tersendiri. Untuk yang ketiga yaitu sasaran-sasaran dari kewirausahaan. Apa saja sih yang menjadi sasaran dari kewirausahaan? Yang pertama yaitu imigrasi wirausaha. Yang kedua wirausaha paruh waktu. Yang ketiga itu yaitu pengusaha rumah tangga, dan yang keempat yaitu wirausaha pemula. Keempat tadi merupakan sasaran yang perlu kita targetkan dalam proses wirausaha tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik kewirausahaan. Adapun karakteristik yang pertama yaitu kepribadian. Kepribadian kita harus menjadi suatu kepribadian yang mandiri dalam proses wirausaha. Yang kedua yaitu kemampuan hubungan. Dalam berwirausaha kita mampu bersosialisasi atau berinteraksi dengan satu yang lainnya untuk menyetarakan dan memperdalam relasi kita ketika berwirausaha. Yang ketiga yaitu keahlian dalam mengatur, yaitu kita dapat memanage waktu sebaik mungkin, karena satu waktu terbuang cuma-cuma itu merupakan sebuah penyesalan yang akan terjadi ke depannya. Yang keempat yaitu keuangan. Kita harus pandai mengatur keuangan kita, yang dinamakan mengelola keuangan dengan baik. Yang kelima yaitu pemasaran. Kita harus mempunyai pemasaran yang luas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan produk dan harga periklan dan promosi. Karena mengapa? Karena jika kita sudah pandai dalam pemasaran tersebut, maka kita tidak akan salah untuk melakukan target apa sih yang jadi sasaran kita ke depannya, dan harga berapa sih yang tepat dalam menjual produk kita tersebut. Untuk selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat kewirausahaan. Adapun yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai. Mengapa perlu identifikasi? Karena jika tidak diidentifikasi terlebih dahulu, maka kita tidak akan bisa menembus target kita yang sudah
terencanakan terlebih dahulu. Yang kedua, menyiapkan diri terhadap resiko yang akan timbul seperti uang, waktu, dan peluang. Jika kita tidak mempunyai plan atau rencana dalam menghadapi resiko tersebut, maka kita akan rugi dalam menjalankan wirausaha tersebut. Yang ketiga yaitu meyakini kemampuan diri untuk membuat rencana yang lebih baik. Dan yang keempat yaitu melibatkan diri untuk bekerja sama dengan seseorang sepanjang waktu, yang dimana kita harus mampu mengutamakan keberhasilan usaha tersebut. Karena jika kita sudah mengalami kerugian, maka kita tidak akan dapat melanjutkan usaha tersebut. Dan selanjutnya yaitu pelatihan kecakapan hidup dalam membangun perilaku kewirausahaan. Mengapa kita harus melakukan pelatihan kecakapan hidup? Karena pelatihan kecakapan hidup ini menjadi suatu hal yang signifikan dalam perilaku kewirausahaan. Kecakapan hidup merupakan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan dengan nikmat dan bahagia. Jadi jika kita sudah mempunyai kecakapan hidup ini, kita tidak akan takut untuk melakukan wirausaha. Adapun tujuan dari peningkatan kecakapan hidup, yang pertama yaitu mengaktualisasi potensi sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problem yang dihadapi. Jadi jika kita sudah memiliki dan peningkatan kecakapan hidup ini, kita mampu menghadapi masalah yang timbul. Dan untuk yang kedua yaitu memberikan kesempatan untuk mengembangkan program pembangunan dari pemberdayaan yang fleksibel. Dan yang ketiga yaitu memberi peluang pemanfaatan. Yang selanjutnya yaitu kategori-kategori kecakapan hidup. Yang pertama yaitu fisik. Mengapa fisik? Karena fisik dapat diukur dari derajat kepemimpinan. Jadi jika fisik kita mampu memimpin sebuah wirausaha, maka itu merupakan kategori kecakapan. Yang kedua yaitu akal. Variasi daya pikiran edukatif dan produktif ini mempunyai sifat yang sangat bermanfaat. Jadi jika akal kita sudah sehat, maka kita mampu berkecakapan sosial tersebut. Untuk yang ketiga yaitu kalbu. Daya rasa dan daya emosinya atau rasa kasih sayang terhadap sesama, kesopanan, toleransi, kejujuran, dan disiplin diri dan integritas itu menjadikan suatu kategori dalam kecakapan sosial ini. Dan yang terakhir atau yang keempat, spiritual, yaitu derajat keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, keempat kategori tersebut harus kita miliki karena sebuah pengelola atau sebuah wirausahawan harus mempunyai fisik yang bagus, akal yang sehat, kalbu yang sangat bersih, dan spiritual yang sangat sesuai dengan ajaran agama kita. Untuk yang terakhir yaitu kemandirian dan kewirausahaan. Kemandirian dan kewirausahaan ini menjadi hal yang sangat kita harus miliki seorang anak muda. Karena mengapa? Karena yang pertama, dapat menciptakan kerja untuk diri sendiri. Jadi jika kita sudah mempunyai wirausaha, kita tidak mampu atau kita tidak perlu lagi meminta uang atau meminta segalanya kepada orang lain, yaitu orang tua kita. Yang kedua yaitu berkembang menjadi wira swasta yang mampu merupakan lapangan kerja tinggi orang lain. Jadi jika kita sudah mempunyai wirausaha, kita dapat merekrut orang lain bekerja kepada kita secara profesional. Untuk yang keempat yaitu mampu menjadi pendikiawan, manusia yang kreatif dan manusia yang inovatif. Dan yang terakhir yaitu hasil penemuan menjadikan masyarakat lebih baik. Jadi jika kita sudah mempunyai wirausaha, kita akan lebih terpandang lebih baik di mata orang lain. Karena mengapa? Karena di samping itu kita mempunyai sifat mandiri, sifat yang bijaksana, dan sifat tanggung jawab. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.